isi dengan kegiatan yang menyenangkan tanpa harus maksiat begitu. Kan bisa nulis puisi, nulis cerpen yang disukai, mungkin mengaji, mungkin menggubah lagu, mungkin apa saja kan bisa. Selamat datang di Cakra Podcast SMA 1 Magetan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cakra, kembali lagi di Cakra Podcast bersama saya Najwa Renata Sawitri. Di episode kali ini kita hadir dalam edisi spesial bulan Ramadan 1447 Hijriah. Dan kita sudah kedatangan narasumber yang sangat spesial. Beliau merupakan salah satu guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Magetan. Langsung saja kita sambut Bapak Andi Rosida, Sarjana Agama. Selamat datang Pak Andi. Selamat datang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana nih Pak kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik, puasanya terasa semangat begitu. Alhamdulillah. Kira-kira di bulan Ramadan tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya ada perbedaan atau enggak nih Pak? Kalau perbedaan sebenarnya ya mesti ada harusnya. Kalau sama dengan kemarin kan rugi kita. Kalau untuk konsep atau proker di kegiatan semasa itu pada dasarnya sama. Ada nuzulul, ada pondok Ramadan dan sebagainya sama. Yang membedakan itu adalah suasana cuaca yang hujan itu beda. Iya, kemarin tidak hujan. Dulu pernah ada cuacanya itu ada yang namanya cuaca panas. 2 tahun yang lalu malah COVID, pondok Ramadannya online begitu. Itu yang mungkin membedakan. Tapi ada yang satu yang membedakan. Ini ada perang Iran. Nah, itu kan beda suasana dunianya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik Pak. Nah, di dalam kegiatan yang udah dilakukan oleh siswa-siswi SMA Negeri 1 Magetan selama bulan Ramadan ini, mungkin ada beberapa siswa yang malu saat bertanya saat kegiatan berlangsung atau belum mendapatkan kesempatan untuk bertanya. Nah, di beberapa hari yang lalu kami sempat membuka kesempatan bertanya melalui box Q&A yang telah diupload di akun Instagram SMA Negeri 1 Magetan. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Langsung jawab pertanyaan saya ini ya? Iya. Oh iya. Silakan. Dari akun Instagram @andika_nurdan_. Pertanyaannya, apa petunjuk keberhasilan seseorang setelah melewati bulan Ramadan? Nah, ini bagaimana nih Pak? Kita harus melihat ini, kutipan dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini satu konsep di Al-Qur'an. Nanti penjelasannya di hadis. Jadi orang-orang beriman itu sejak dulu sudah ada puasa. Yang membedakan puasanya itu bulannya tidak di Ramadan. Ya, di sana puasanya mungkin 40 hari, mungkin 30 hari, mungkin sehari puasa sehari tidak. Konsepnya tidak 1 bulan penuh. Dan itu tujuan utamanya sama, yaitu untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, takwa kalau diartikan di buku kelas SD itu kan melaksanakan semua perintah Allah, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Itu kan definisi yang umum di di sekolah dasar lah gitu ya. Nah, di dalam hadis itu Rasul bersabda begini. Yang artinya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkan perkataan dusta itu, Allah tidak menerima puasanya. Barang siapa orang yang melakukan dosa, mengamalkan dosa, melakukan hal bodoh, Allah tidak menerima segala puasanya, atau puasanya lapar itu enggak diterima, walaupun dia lapar enggak makan enggak diterima. Nah, dari sini kan jelas sih ya sebenarnya kalau konsepnya itu takwa, berarti kalau hari-hari setelah Ramadan tentunya kan yang mulanya malas sholat jadi semangat sholat, yang mulanya malas puasa jadi senang puasa, yang malas belajar jadi semangat belajar, mencari ilmu mencari semangat, bangun tidur semangat, mau tidur semangat, pokoknya semangat adanya begitu. Itu tanda-tandanya. Yang mula-mula tidak mau sedekah jadi mau sedekah. Itu tanda-tanda bahwa puasa kita itu diterima oleh Allah SWT. Kalau masa diterima tidak, itu sebenarnya kan yang tahu Allah, tapi kan ciri-cirinya. Karena perintahnya adalah sama, orang dahulu dengan orang sekarang tujuannya sama dengan meningkatkan takwaan, berarti target utama itu takwa kepada
Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa dipahami begitu. Wah, sangat menjawab dari pertanyaan yang pertama ini ya, dan menambah wawasan bagi Sobat Cakra sekalian. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, diajukan oleh akun Instagram @_frdca. Pertanyaannya, apa hukumnya kalau puasa tapi sholatnya itu masih bolong-bolong? Ini bagaimana nih Pak? Puasa iya, tapi sholatnya Tapi bolong sholatnya gitu ya. bolong-bolong. Ya, kadang maghrib tok gitu Iya, ya. Ada mungkin seperti subuh itu, Pak. tok atau mungkin zuhur tok gitu ya. Nah, kalau yang ditanyakan adalah bagaimana puasanya, ya puasanya tidak batal. Kan puasa itu persepsinya kan secara harfiah atau arti dalam dasarnya yaitu menahan lapar dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Itu secara maknanya belum dapat gitu ya. Kalau secara maknanya yaitu ya menjalankan segala amal soleh. Jadi kalau misalkan kita puasa tapi tidak mengerjakan amal soleh, ya itu berarti sama. Kita sholat tidak mengerjakan amal soleh, ya itu juga sama aja, tidak ada pahalanya sama sekali begitu. Nah, ada momen yang lain yaitu sholat. Lah, sholat sendiri kalau ditinggalkan kan dosa besar. Iya, betul. Kalau puasa ya tetaplah diterima puasanya, tapi dia meninggalkan dosa besar. Lah, karena meninggalkan dosa besar, apalagi pada waktu bulan Ramadan itu amal itu dilipat gandakan, yang awalnya 1 jadi 10, dari 100, dari 700, dari banyak lah itu ya. Ya itu berarti kan ya rugi kita melaksanakan sholat itu kok nggak dilaksanakan. Bahkan sholat yang nggak wajib aja jadi ada banyak seperti tarawih itu seperti wajib jadinya ya. Iya. Itu kan rugi jadinya. Makanya konsepnya itu puasa itu juga wajib, sholat itu juga wajib. Kalau yang ditanya puasanya ya tetap sah puasanya. Kalau maknanya atau diterima tidaknya ya kemungkinan bisa tidak diterima karena dia sudah melaksanakan dosa besar tersebut. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Jadi harus seimbang ya Pak antara puasa, kewajiban puasa dan juga kewajiban untuk sholat. Itu lebih baik harus sama-sama dikerjakan seperti itu. Oke, ke pertanyaan selanjutnya dari @awanlg. Pertanyaannya, apakah merokok dapat membatalkan puasa? Ini bagaimana nih Pak? Oke ya, merokok sendiri kita harus mengacu pada fatwa ulama karena di dalam Al-Quran sebenarnya merokok itu secara spesifik kan tidak dijelaskan. Yang dijelaskan itu adalah segala jenis khamr. Nah, itu kan haram gitu ya. Nah, khamr sendiri adalah sesuatu yang memabukkan. Kata memabukkan itu diartikan bahwa dia itu akan merasa ketagihan begitu. Melakukan sesuatu ketagihan. Nah, itu disebut dengan khamr. Nah, di dalam fatwa ulama MUI misalkan, MUI kesepakatan ulama di MUI tahun 2009 itu MUI volume 3 ya. Di sana ada 2 kemungkinan hukum dari merokok. Nah, merokok itu hukumnya satu makruh. Makruh itu berarti boleh, tapi kalau berlebihan menjadi haram. Ada 2, makruh sama haram. Itu MUI loh ya. MUI itu makruh sama haram. Makruh itu dilaksanakan apabila dia dewasa, bukan anak-anak, bukan ibu hamil, sehat selalu, terus dia merokok di tempat khusus merokok, makruh. Kalau dia itu di tempat umum jadi haram. Berarti ada 2 konsekuensi, makruh sama haram. Makruh sendiri itu bisa membuat amal itu menipis, dikurangi. Kalau haram jelas hangus kan, ya hangus lah. Lah kaitan ini kita harus merujuk lagi. Misalkan Muhammadiyah itu langsung memvonis haram. NU itu makruh sampai ke haram. Tapi ada 2 konsekuensi kan, makruh sama haram. Pertanyaannya, kalau itu dilihat dari fatwa itu, berarti kemungkinan besar ada makruh sama haram. Sesuatu yang makruh itu lebih baik ditinggalkan. Kalau dilaksanakan, ya bisa mengurangi pahala, bahkan bisa menghilangkan pahala kalau jadi haram. Kalau dia dilihat dari sudut pandang zatnya, atau di sudut pandang dari asalnya, atau manfaatnya, merokok sendiri itu ada manfaatnya, tetapi lebih banyak madharatnya. Contohnya, misalkan kita lihat dari nikotin gitu ya, atau dari unsurnya tar misalkan gitu ya, dia kan masuk kategori zat adiktif. Padahal zat adiktif itu masuk kategori ringkasan panjang gitu, narkotika gitu ya. Narkotika itu adalah yang belakangnya itu dan
zat adiktif. Nah, di sini narkotika itu dihukumi haram. Tentunya kalau adiktif ya bisa mendekati menjadi haram. Nah, kalau itu sesuatu yang buruk dan sesuatu yang haram seperti hadis Nabi yang tadi, barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta, hal-hal yang dusta, terus hal-hal yang buruk dan bodoh, ya termasuk buruk dan bodoh itu mungkin itu ya. Nah, itu bisa menjadikan dia tidak diterima puasanya. Jadi merokok iya pasti akan mengurangi pahala, bahkan tidak bisa diterima amalnya, begitu. Mungkin itu. Jadi merokok itu adalah sesuatu yang termasuk makruh. vape. Iya. Oh, vape juga. Iya, sudah ada fatwanya. Baik. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh akun Instagram @klaura_alifa. Pertanyaannya, kenapa waktu puasa jam dinding rasanya jalannya kayak siput, lambat? Waduh. Ini fenomena bukan dari lensa optik ya. Fenomenanya sebenarnya ini kan masalah psikolog. Masalah kalau bisa dilihat dari psikologi, sesuatu yang dia sukai, sesuatu itu lama jadi sebentar sebenarnya. Sebentar saja toh gitu. Karena kadung saking senengnya main game gitu ya. Saking senengnya itu lupa waktu loh. Lupa makan, lupa pacar, lupa ibu, lupa bapak, itu main game itu. Karena suka. Jadi sebenarnya itu adalah konsep psikologinya. Ya harus dirubah. Ya jangan sering lihat jam. Maka digunakanlah waktu itu menjadi sesuatu yang aktif, terus jadikan sesuatu yang positif. Ya buat kegiatan yang lain dia suka, yang penting tidak maldharat, tidak maksiat. Itu dari sudut pandang psikologi. Kalau dari sudut pandang fisiologi atau biologi, ya tentu mesti ada pengaruhnya. Wong kita lapar, lemes, coba kalau lihat makanan tidak apa, ya lemes, ya Allah lemes begitu. Ya itu mesti ada efeknya, mata mesti malas, lihat malas, apa-apa malas. Tapi sebenarnya puasa itu malah kalau bisa menikmati, ya malah semangat sebenarnya. Wong Nabi aja dulu perang ya pas waktu puasa tidak ada masalah sih sebenarnya. Cuman ya mesti lapar, mesti lemes. Tapi karena psikologinya sama visinya itu tinggi, nah itu menjadikan diri kita itu semangat kemana-mana, semangat mau apapun semangat. Tidak ada kata itu lelah, itu tidak ada. Walaupun sebenarnya lelah, karena apa? Karena semangat, visinya dan psikologinya kuat. Mungkin itu. Jadi kita harus bisa mengubah cara pandang kita agar lebih semangat pada saat puasa dan ya, itu tepat. Tidak ya. Terfikirkan bahwa jam dinding pada saat puasa itu terasa lebih lambat lagi, seperti itu ya Bapak. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya yang diajukan oleh akun Instagram @prim15730. Pertanyaannya, bagaimana tips agar tidak malas setelah sahur di tengah hawa yang dingin? Ya sebenarnya kalau kata kunci hawa dingin ya cari yang hangat ya sebenarnya ya. Nah, tapi ini gini, sebenarnya yang kenapa sih sholat subuh itu berat? Karena memang cuacanya dingin dan ngantuk. Nah, salah satu tipnya yang pertama ya tidurnya jangan terlalu malam. Sholat malam tapi tidurnya jangan terlalu malam. Nah, itu satu tipnya. Yang kedua, hindari ini rebahan. Jadi tiduran begitu. Itu akan menyebabkan perut kita itu dianggap wah ini siap bekerja untuk mengolah makanan begitu ya, di perut itu akhirnya akan menjadi asam lambung yang naik. Nah, itu akan menjadi sakit dan menjadi ngantuk, menjadi tidur aja. Nah, ada tips yang lain yaitu isi dengan kegiatan yang menyenangkan tanpa harus maksiat begitu. Kan bisa nulis puisi, nulis cerpen yang disukai, mungkin mengaji, mungkin menggubah lagu, mungkin apa saja kan bisa. Apa yang kita senangi. Kalau ada yang senang, kalau saya sih sebenarnya banyak sih kesenangan. Cuma kadang-kala ya kita isi dengan mengerjakan tugas, kita isi dengan kegiatan yang kita sukai. Suka pagi misalkan bersih-bersih ya bersih-bersih, gunakan untuk membersihkan tempat tidur, membersihkan lingkungan seperti itu. Kalau saya pagi biasanya kadang ada pesanan yang belum selesai diselesaikan, bersih-bersih. Nah, seperti itu aja. Jadi nggak ada kata semangat. Karena ini ingat ya, kalau misalkan kita tidur subuh sampai terbitnya matahari itu kita tidur, itu kalau dalam kategori agama disebut dengan fakir sebenarnya. Akan menjadi melarat lah. Melarat apanya itu? Melarat imannya, melarat semangatnya, melarat pikirannya, seperti itu. Mungkin itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Wah, tips yang sangat bermanfaat dan bisa diterapkan oleh Sobat Cakra sekalian di rumah. Baik, ke pertanyaan selanjutnya dari akun Instagram @faunia
ALYM. Pertanyaannya, apa sholat yang duduknya ada 4 tahiyat? 4 tahiyat. Ya sholat maghrib, tapi datangnya terlambat. Maksudnya masbuk ya. Masbuk itu kita datang, saya misalkan sholat datang. Waktu sholat maghrib itu sudah 2 rakaat. Dan saya belum sempat berdiri 2 rakaat, belum membaca Al-Fatihah gitu. Kalau dalam fikihnya Syafi'i kan belum dianggap ngikuti satu gerakan berdiri ya. Berarti kan dia belum dihitung ya. Daripada kita telat kan kita terus langsung ruku gitu ya. Nah, sujud begitu ya. Setelah sujud, otomatis kan rakaat kedua dia sudah tahiyat awal bagi yang datangnya sudah duluan ya imamnya. Dia ikut tahiyat 1 ya. Terus setelah itu dia berdiri lagi, dia ngikut ke tahiyat terakhir bagi imam. Otomatis dia kan masih 1 rakaat. Berarti 2 tahiyat. Setelah itu dia akan melanjutkan rakaat kedua, tahiyat lagi. Jadi 3 tahiyat. Setelah itu rakaat terakhir salam, berarti ada 4 tahiyat. Jadi sebenarnya ini nggak tahu dari mana dihadapannya, mungkin googling apa gimana gitu. Itu sholat tahiyat itu ya 4 tahiyat itu terjadi apabila hanya satu itu. Sholat maghrib datang waktu imamnya mau tahiyat. Nah itu disebut dengan sholat at-tahiyatnya dapat 4 at-tahiyat. Lumayan kan dapat 4 tahiyat. At-tahiyat dalam 4. Jadi jawabannya adalah sholat maghrib datangnya masbuk pas waktu dia nggak bagian berdiri 2 rakaat di imam dengan imamnya. Mungkin itu. Mudah-mudahan pas ya. Sangat menjawab Bapak, dan Sobat Cakra sekalian juga semakin tahu dari pertanyaan ini. Selanjutnya ke pertanyaan yang ke-7 dari @Marisa Aurelia. Pertanyaannya, bagaimana jika pada saat puasa waktunya lebih banyak digunakan untuk main HP, seperti main game dan scroll TikTok? Apakah bisa mengurangi pahala puasa kita? Tadi sudah dijawab dengan hadis yang awal ya. Barang siapa yang tidak bisa meninggalkan dusta, tidak bisa meninggalkan hal-hal yang bodoh, maksiat dan seterusnya, itu puasanya ya tidak dianggap oleh Allah, tidak diterima walaupun dia puasa. Jadi di sini sebenarnya penegasannya adalah kalau toh dia tuh niatnya hanya mengisi waktu, ya jangan lama-lama dalam mengisinya. Kalau dia membuat hiburan ya hanya untuk kita supaya terhibur, bukan seharian kita scroll saja. Kalau dia itu scrollnya karena dia bekerja, kalau bekerja kan jangan ya scroll bekerja ya. Ya mungkin niatnya, berarti dilihat dari niatnya dulu. Karena semua amal itu kan dilihat dari niat. Innamal amalu binniyat. Niatnya ngapain dulu ya, scroll itu ngapain. Nah, kalau itu terbukti dia itu hal yang bodoh, hal yang maksiat, ya tentunya kan mengurangi pahala. Mungkin itu yang singkatnya seperti itu. Baik, ke pertanyaan yang terakhir dari akun Instagram @bagas. Pertanyaannya, apa hukumnya scroll video makanan saat dalam kondisi puasa Ramadan? Ya enggak apa-apa. Kita makan kan enggak apa-apa. Kalau enggak puasa, tapi kalau waktu puasa lihat scroll makanan kan enggak batal puasa. Batal puasa itu kalau dia makan, minum setelah melihat tontonan makan. Tapi kalau itu misalkan mau menghindari itu karena dia takut imannya ndak kuat, ya itu dapat pahala malahan. Kalau kan saat ini biasanya di bulan Ramadan itu malah sering sekali muncul video-video makanan melalui beranda. Nah, itu apakah mengurangi pahala puasa kalau kita ikut menonton? Ya, tergantung niatnya tadi. Kalau niatnya itu nonton untuk mencari resepnya kan tidak masalah sih sebenarnya ya toh. Setelah itu kita praktekkan, nanti kita masak, contohnya ini. Ya kan niatnya untuk mencari resep supaya nanti pada waktu berbuka puasa itu kan sudah ada menu yang cocok dengan kita dicoba, enggak apa-apa. Tapi kalau itu sekiranya akan mengganggu jalannya puasa kita, ya lebih baik kan kita tinggalkan. Seperti itu. Baik, yang terakhir adalah mungkin Bapak Andik memiliki pesan untuk Sobat Cakra sekalian di rumah agar bisa menjalani bulan Ramadan dengan lebih baik lagi. Oh ya, kalau pesan sih sebenarnya ya sederhana. Jadi berbuat baik itu segera dilakukan, jangan ditunda
tunda. Jadi berbuat baik segera dilakukan, jangan ditunda-tunda karena umur kita tidak tahu ya. Mungkin itu pesan saya. Baik Sobat Cakra sekalian, dari perbincangan kita hari ini banyak sekali pembelajaran yang dapat diambil. Bahwasannya Ramadan bukan hanya tentang menahan lapar dan haus, tetapi juga tentang bagaimana kita meningkatkan diri kita di bulan Ramadan dan memperkuat iman kita di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Andik bisa menjadi motivasi bagi Sobat Cakra sekalian. Terima kasih banyak kepada Bapak Andik Rosida yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama Sobat Cakra sekalian. Terima kasih juga kepada Sobat Cakra yang telah mengirimkan pertanyaan melalui box Q&A dan menonton hingga selesai. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.